Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 6A. Bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan anak-anak selalu sehat dan tetap semangat walau belajar di rumah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dalam video pembelajaran kelas 6A. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai pelajaran matematika tentang unsur-unsur lingkaran. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama memulainya dengan membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Aku rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik anak-anak, mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita dimudahkan dalam menerima pembelajaran hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan benda-benda yang terbuat dan berbentuk lingkaran. Ya. Seperti contohnya di gambar ini sering kita temui ban yang bentuknya lingkaran. Kemudian jam dinding, kemudian ada gelang, cermin yang berbentuk lingkaran, cincin, piring, roda, dan compact disc. Ya, sering kita temui beberapa benda ini berbentuk lingkaran, ya, disebut sebagai benda lingkaran. Ya, namun tahukah anak-anak bahwa sebetulnya benda-benda lingkaran dan itu mengandung unsur-unsur lingkaran, sebetulnya mengandung unsur-unsur lingkaran. Ya, apa saja kira-kira yang termasuk unsur-unsur dalam lingkaran? Ya, mari kita sama-sama mempelajarinya satu persatu. Lingkaran memiliki unsur-unsur yang perlu kita ketahui. Unsur yang pertama dari lingkaran yaitu titik pusat. Bisa diperhatikan di sini ada sebuah lingkaran dan terdapat satu titik di pusatnya. Nah, titik pusat ini termasuk titik pusat. Ya. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Ya, jadi letaknya ada di tengah-tengah. Lingkaran diberi nama berdasarkan titik pusatnya. Misalkan di sini titik pusatnya adalah O, maka lingkaran ini adalah lingkaran yang memiliki titik pusat O. Kemudian pada gambar di atas, titik O adalah titik pusat lingkaran. Ini dengan demikian lingkaran tersebut dinamakan lingkaran O. Nah, sementara lingkaran di sini memiliki titik pusat P, maka disebut sebagai titik lingkaran P. Kemudian unsur yang berikutnya adalah jari-jari dan diameter lingkaran. Diperhatikan gambar lingkaran di sini. Jari-jari lingkaran adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Nah, ini titik pusatnya, kemudian lengkung lingkaran adalah seperti ini. Jarak garis yang menghubungkan antara titik pusat dan ke garis lengkung lingkaran ini adalah jari-jari. Pada gambar di atas, jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis apa? OA,
kemudian O B O C O D. Nah, garis-garis ini termasuk jari-jari lingkaran. Jadi Bapak ulangi, untuk jari-jari lingkaran adalah garis yang menghubungkan dari titik pusat lingkaran ke garis lengkung lingkaran terluar, ya. Jadi dari pusat ke garis lengkung lingkaran, ya, dari O ke B, dari O ke C, O ke D. Nah, itu garis yang disebut jari-jari lingkaran. Sementara ada namanya diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran dan melalui titik pusat. Ya. Jadi diameter itu garis yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Nah, ini lengkung lingkaran 1, yaitu di titik C, kemudian lengkung titik di titik A kita hubungkan melalui garis dan melalui titik pusat, ya. Jadi harus melalui titik pusat. Nah, garis ini disebut sebagai diameter. Jadi dari gambar ini kita menentukan diameternya adalah garis AC, ya. Kalau garis D O B termasuk diameter bukan? Ya, betul, bukan diameter karena bukan merupakan satu ruas garis. Ya. Nah, di sini diameternya adalah AB, ya, karena melalui titik pusat O. Garis AB merupakan diameter lingkaran O, ya. Nah, di sini hubungan antara jari-jari dan diameter adalah diameter itu 2 kalinya jari-jari, sehingga diameter itu bisa ditulis juga sebagai 2 kalinya jari-jari, ya. AO yaitu OA itu adalah jari-jari, kemudian OB itu juga jari-jari. Nah, jika kedua garis ini ditambahkan, maka jari-jari ditambah jari-jari menghasilkan diameter, sehingga kita rumuskan sebagai diameter adalah sama dengan 2 kalinya jari-jari, ya. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baik. Selanjutnya, unsur yang berikutnya adalah busur dan tali busur. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut, ya. Jadi busur itu adalah dua titik di garis lengkung lingkaran, ya. Titiknya adalah A dan B. Ini berada di titik garis lengkung lingkaran. Kemudian garis lengkung AB ini disebut sebagai busur, ya. Jadi busur itu garis lengkung, ya, garis lengkung yang menghubungkan dua titik di garis lengkung lingkaran, ya. Jadi bisa ditulis sebagai busur AB, ya. Busur AB bisa ditulis sebagai AB. Di sini ada garis lengkung seperti ini. Nah, ini disebut sebagai busur, ya. Kemudian selain garis lengkung AB, nah ada juga garis lengkung AC, yaitu busur AAC, ya. Ditulis AC, kemudian kasih notasi lengkung ini. Nah ini garis lengkung AB dan garis lengkung AC ini termasuk busur, ya, busur dari lingkaran O, ya. Nah, kemudian ada tali busur. Ya, tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran. Berbeda dengan diameter, tali busur tidak melalui titik pusat, ya. Jadi tali busur itu tidak melalui titik pusat, ya. Contohnya di sini. Nah, di sini ada lingkaran. Garis AB ini termasuk tali busur, ya, karena menghubungkan dua titik di garis lengkung lingkaran tanpa melalui titik pusat.
Nah, garis AB ini disebut sebagai tali busur. Ya. Jadi perbedaan antara busur dan tali busur, kalau busur yaitu garis lengkung AB ini termasuk busur ya, busur AB. Sementara garis lurus yang menghubungkan A B tanpa melalui titik pusat ya, tidak melalui titik pusat, ini disebut sebagai tali busur ya. Sampai di sini jelas ya perbedaan antara busur dan tali busur. Ingat, jika busur adalah garis lengkung AB-nya, sementara tali busur adalah garis lurus AB-nya ini ya. Nah, kemudian unsur yang berikutnya adalah tembereng ya. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Bisa diperhatikan di lingkaran ini, di sini ada busur AB atau garis lengkung yang menghubungkan titik A B ya. Ini busur AB. Nah, kemudian ada tali busur AB. Tali busur AB. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB ya, daerah yang diarsir ini dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB ini disebut sebagai tembereng ya. Jadi yang diarsir ini, daerah yang diarsir ini disebut sebagai tembereng ya. Baik, sampai di sini mudah-mudahan bisa cukup dipahami ya. Baik, unsur berikutnya yaitu juring dan apotema. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran tersebut. Jadi juring adalah daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan busur yang mengapit kedua jari-jari tersebut. Nah, bisa diperhatikan di sini, daerah yang diarsir ini disebut juring ya. Juring ini dibatasi oleh jari-jari OA dan OB, kemudian dibatasi juga dengan busur AB. Nah, ini disebut juring ya. Penulisannya kita tulis dan kita namakan juring AOB ya. Jadi juring ini bisa dituliskan sebagai juring AOB ya. AOB ya, daerah yang diarsir ini disebut sebagai juring AOB ya. Kemudian unsur berikutnya yaitu apotema. Pada sebuah lingkaran, apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Nah, di sini kita perhatikan ada tali busur AC ya. Kemudian ada jari-jari OA dan OC. Nah, apotema, yang dimaksud apotema di sini adalah garis OB ya. Garis yang menghubungkan titik pusat dan titik di tali busur, sehingga di sini antara OB dan AC itu saling tegak lurus. Nah, OB ini disebut sebagai apotema ya. Baik anak-anak, mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Ya, apabila masih ada kesulitan, silakan anak-anak bisa menanyakan langsung kepada guru untuk bisa lebih jelasnya.
Baik anak-anak, tadi kita sudah mempelajari beberapa unsur-unsur lingkaran. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahas soal kemudian pembahasan jawabannya. Bisa diperhatikan di sini ada sebuah lingkaran. Kemudian kita tentukan unsur-unsur lingkaran dari lingkaran yang ada di sini. Diperhatikan di sini. Nah, dari lingkaran ini titik pusatnya adalah, ya, kira-kira apa ya? Ya, betul, titik pusatnya adalah P. Kemudian ada jari-jari. Nah, jari-jarinya di situ apa? Ya, jari-jarinya adalah UP, ya. Kita tulis UP. Kemudian QP, ya. Betul. QP. Kemudian apa lagi? Ya, betul, PR atau RP. RP. Ya. Nah, selain jari-jari ada diameter. Diameternya apa? Ya, betul, diameternya adalah garis UR. Ya. Kita tulis UR. Kemudian busur. Nah, busurnya apa? Ya, busurnya di situ ada garis lengkung QU. Nah, masa kita tulis QU. Ya, kemudian apa lagi? Kemudian TS. Nah, apakah TS ini termasuk busur? Ya, betul, TS ini termasuk busur. Kita tulis busur TS. Garis lengkung TS. Kemudian apa lagi? Ya, QR, betul. Tulis QR, ya, QR. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, RS. Nah, garis lengkung RS ini disebut juga busur, ya. Maka kita tulis RS. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Ada unsur tali busur. Nah, kira-kira dari lingkaran ini tali busurnya mana? Ya, betul, TS. Karena tali busur itu tidak melewati titik pusat, maka yang garis yang tidak melewati titik pusat ini adalah TS. Nah, kemudian ada tembereng. Nah, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh busur apa nih? Nah, temberengnya adalah ini kan, V, busur TS, ya, dibatasi oleh busur TS dan tali busur. Nah, tali busur TS juga. Nah, jadi temberengnya yang ini. Temberengnya adalah ini, daerah yang dibatasi oleh busur TS dan tali busur TS. Ini tembereng. Yang Bapak arsir merah ini adalah tembereng. Baik. Nah, selain itu ada juring. Nah, dari lingkaran ini kira-kira juringnya daerah mana ya? Ya, bisa kita tentukan di sini daerah, misalkan yang Bapak arsir ini. Nah, kira-kira daerah ini apa? Kita tulis daerah QPU, ya, berarti bisa QPU. Nah, QPU ini daerah yang disebut juring. Nah, kira-kira ada lagi tidak? Ya, betul, ada juga daerah QPR. Nah, Bapak arsir juringnya seperti ini. Nah, ya, jadi juring QPR. Kita tulis QPR. Ya. Nah, ini sudah kita tentukan unsur-unsur lingkaran. Nah, selain itu ada apotema. Nah, dari lingkaran ini apotemanya yang mana?
Ya, betul. Apotemanya garis PV ya, garis P ke V. Nah, ini apotema. Jadi garis apotemanya adalah PV. Garis PV. Nah, sudah kita tentukan beberapa unsur-unsur lingkaran. Ya. Baik, soal berikutnya. Gambarlah sebuah lingkaran dengan titik pusat O, letakkan 4 titik sembarang A, B, C, D pada lingkaran tersebut. Ya. Coba kita gambarkan dulu lingkarannya. Kemudian titik pusatnya adalah O di sini. Kemudian letakkan 4 titik sembarang A, B, C, D pada lingkaran tersebut. Nah, kita tentukan titik sembarang yaitu D, A, B, kemudian C ya. Kemudian hubungkan titik tersebut dengan titik pusat O. Nah, kita hubungkan. Nah, O ke A kita hubungkan, O ke B kita hubungkan, O ke C dihubungkan, dan O ke D dihubungkan. Kemudian pertanyaannya, ada berapa titik yang terletak pada lingkaran itu? Ya, ada 1, 2, 3, 4, ya, 5. Nah, jadi ada 5. Kemudian, apakah jarak titik A, B, C, dan D ke O sama? Nah, dari gambar kita lihat di sini jarak antara O ke A, O ke B, O ke D, dan O ke C itu sama. Ya. Kemudian, menurutmu apa nama yang tepat untuk garis OA, OB, OC, dan OD? Nah, garis ini dinamakan apa? Ya, dari titik pusat ke garis lengkung luar lingkaran disebut apa? Ya, betul, disebut jari-jari. Baik anak-anak, sampai di sini sudah cukup bisa dipahami ya. Ya. Selanjutnya ada sebuah lingkaran. Kemudian dari lingkaran ini kita menyebutkan jari-jari lingkaran tersebut. Ya. Kemudian apa diameter lingkaran ini? Ya, kita coba jawab satu persatu. Untuk jari-jari kita bisa tentukan dari sini. Kira-kira jari-jarinya apa? Ya, jari-jarinya yaitu garis OA, OC, OD, dan OB. Ya, jadi kita tulis di sini OA, kemudian OC, kemudian OD, kemudian OB. Ya. Nah, diameternya apa dari sini? Nah, betul, diameternya BD. Kita tulis BD. Ya. Kemudian, jika diketahui panjang jari-jari di atas adalah 3 cm, nah, berapa panjang diameternya? Baik, jika jari-jarinya 3 cm, berarti salah satu jari-jarinya adalah OB. Kita tulis misalkan di sininya 3. Nah, 3 cm, maka diameternya adalah berapa? Ya, ingat diameter itu adalah 2 kalinya jari-jari. Jika dari OB 3, maka dari O ke D juga 3 ya. Jadi panjang jari-jarinya adalah di sini 3 cm, 2 dikali 3 jadi 6. Baik. Ingat ya, diameter adalah 2 kalinya jari-jari ya. Apabila jari-jarinya 3, maka diameternya adalah 3 dikali 2. Baik. Jika diketahui panjang diameter lingkaran di atas adalah 10, berapa panjang jari-jarinya? Ya. Apabila diameternya adalah 10, maka jari-jarinya ya. Misalkan dari B ke D adalah 10, maka diameter jari-jarinya adalah, nah, ingat, apabila mencari jari-jari maka diameternya dibagi 2 atau dikali setengah, sehingga
Jari-jarinya adalah 10 dikali setengah atau 10 dibagi 2, yaitu 5. Baik. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya. Baik, dari pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa lingkaran memiliki unsur-unsur yang perlu kita ketahui seperti titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, juring, tembereng, dan apotema. Ya. Untuk lebih memahaminya, silakan anak-anak mengerjakan LKS Matematika halaman 73 dan 74. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai unsur-unsur lingkaran. Bapak harap anak-anak bisa memahaminya. Ya, apabila ada kesulitan, silakan anak-anak bisa langsung bertanya ke Bapak melalui WhatsApp grup. Ya, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Di akhir, Bapak berpesan, jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.